warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Darussalam yang mudah-mudahan semuanya diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih berikan kita taufik dan hidayah sehingga dimudahkan kita menunaikan salat Isya berjamaah. Sekaligus kita niat memperpanjang iktikaf kita dalam rangka taklim untuk menambah wawasan agama dan meningkatkan kualitas iman dan takwa. Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita buat di malam hari ini dicatat sebagai amal soleh yang diterima, amal soleh yang mendatangkan kebaikan, keberkahan di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, kalau boleh tahu ini sampai jam berapa kira-kira taklim kita ini? Sampai selesai ya? Ada kultum, ada kuliah terserah antum. Ada kultum kuliah 7 menit, ada kultum kuliah 70 menit. Yang mana Pak itu Pak? Terserah antum ya. Baik. Hadirin, sesuai dengan pesan sponsor, tema kita apa tadi Pak? Meraih takwa di bulan suci Ramadan. Strategi bagaimana bisa meraih takwa di bulan suci Ramadan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas semua teman sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Jadi dalam perintah puasa ini Allah mulai dengan menyapa orang-orang beriman. Dipahami oleh para ulama bahwa yang bisa melaksanakan ibadah puasa hanya orang-orang yang ada iman dalam hatinya. Kalau tidak ada iman, dipastikan tidak mau berpuasa. Kenapa demikian? Karena puasa ini ibadah yang samar, tidak bisa diketahui oleh pihak lain kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal-amal yang lain hadirin masih bisa niat ganda. Ya, kok tumben kamu tadi malam tahajud. Biasanya nggak pernah tahajud. Ya, kebetulan di rumah ada mertua. Ya, ada mertua. Kenapa Bi? Ya, karena sholat bisa di samping karena Allah, karena yang lain bisa. Kok tumben bulan-bulan terakhir ini kamu banyak sedekah? Ya masa kamu nggak tahu? Kan sudah dekat 2024. Ya. Kenapa? Ya karena dengan sedekah bisa dilihat. Niatnya bisa ganda. Apa niatnya? Ya di samping lillahi ta'ala juga cari suara. Ya. Karena waktu sedekah ada yang diberikan, yang terima ada, yang waktu mengasihkan juga pun kelihatan. Apalagi haji, yang haji satu orang, yang antar satu desa. Ya, nah, tapi kalau puasa tidak bisa, Pak. Ya, sampai hari ini belum ada alat ukur bisa mendeteksi ini pasti puasa, ini pasti nggak puasa. Ya, jangan dikira kalau kurus, ngantuk, cemberut terus, wah ini pasti puasa. Yang gemuk senyum terus ini nggak puasa. Nggak ada. Ada Pak orang itu habis makan nasi goreng 2 piring, minum setengah galon, masih cemberut terus. Kurus. Kenapa? Karena TBC Pak sudah 5 tahun. Ya. Nah,
Puasa hanya dirinya yang tahu sama Allah. Bahkan dalam kitab Fadilah Amal itu ada seorang suami berpuasa 40 tahun, istrinya tidak tahu kapan dia berbuka, kapan dia puasa. Saking samarnya ibadah puasa. Makanya kalau tidak ada iman dalam hatinya, tidak mungkin puasa. Apalagi Kalimantan ini hadirin, daerah Katulistiwa, artinya dilewati oleh matahari. Panasnya kalau sudah jam 12 itu panas Pak, tenggorokan kering. Mau minum di rumah takut ketahuan anak-anak, minum di warung ketahuan kawan. Jadi gimana Pak Ustadz caranya? Gampang, kalau ingin minum gampang. Nanti menjelang adzan duhur itu, udah kalian masuk ke tempat wudhu itu, sampai kemur, masukkan 10 sedotan, keluarkan 5 sedotan saja. Yang 5 jangan dikeluarin. Bisa nggak Pak? Bisa. Jangankan orang jauh, samping kita yang wudhu, yang kemur itu nggak tahu. Kalau kita nyedot 5 kali sedotan nggak tahu. Ya, makanya Allah sebelum menyampaikan mewajibkan ibadah puasa, Allah sapa dulu keimanannya. Allah sindir dulu keimanannya. Jadi bukan wahai orang-orang yang sehat diwajibkan ataskan berpuasa, tidak. Wahai orang-orang Islam diwajibkan ataskan berpuasa, tidak. Wahai orang-orang berakal diwajibkan ataskan berpuasa, tidak. Wahai orang-orang berilmu diwajibkan ataskan berpuasa, tidak. Wahai orang-orang yang beriman, maksudnya imannya standar Pak. Ya, nah, baik. Jadi kita pahami bahwa yang bisa melaksanakan ibadah puasa orang-orang beriman. Yang kedua, dalam ayat ini Allah sampaikan yang diwajibkan puasa bukan hanya kalian saja, tapi umat-umat sebelumnya juga diwajibkan puasa. Bahkan Nabi Dawud itu puasanya 2 bulan, karena 1 hari puasa, 1 hari tidak. Kira-kira kalau Ramadan dibikin begitu kuat nggak kira-kira? Sekarang puasa besok enggak, kemudian puasa lagi besoknya lagi enggak, ya tambah gak karu-karuan. Ya, la'allakum tattaqun. Nah ini agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Artinya melalui proses puasa sebulan ini, ya ini ternyata bisa meningkatkan kualitas iman, menjadi orang bertakwa. Ya, kok bisa Pak Ustadz? Ya karena di dalam kewajiban berpuasa ini ada banyak pelajaran penting yang berguna bagi kehidupan. Banyak pelajaran penting yang bisa menjadikan orang itu bertakwa. Asalkan apa tadi? Puasanya standar. Ya, Pak ya. Apa diantaranya? Baik. Orang yang berpuasa, pelajaran satu aja saya sampaikan dulu Pak ya, karena kita banyak puasa. Satu aja. Orang yang sudah berpuasa, tatkala siang-siang ditawari minuman, ini halal dan ini kebutuhan primer Pak. Gak ada orang yang bisa dengan air, tidak minum, tidak bisa. Tapi ketika siang Ramadan, dia berani tinggalkan. Padahal air ini halal, air ini kebutuhan primer, tenggorokan kritis, haus, tapi ditawari, no way, ya, opo cari kue, nggak bisa. Ya, padahal ini halal Pak. Dan ini kita lagi butuh. Nah, nanti setelah Syawal 11 bulan kemudian, bisa nggak itu kita terapkan? Dikasih yang halal pun kita sudah nggak berani, apalagi dikasih yang haram. Kita tidak dalam kondisi kritis pun kita mampu menolak. Nah, bagaimana kalau kita tidak dalam keadaan kritis, harusnya bisa lebih menolak. Ya, itu pelajaran diantaranya akan mendongkrak keimanan kita sehingga memudahkan kita menuju menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, dikasih yang halal aja nggak mau, padahal dia butuh. Nah, usahakan nanti setelah Syawal, ya dikasih yang haram ditolak, apalagi kita nggak butuh. Oh, yang butuh aja kita tolak, yang halal aja kita tolak. Ya, nah ini diantara satu saja. Ini masih ada 12 Pak. Yang lain masih, ini baru 1. 12 nanti nyusul lagi. Ya, tenang aja, tenang. Ya, baik. Kajian hadis. Jadi puasa ini hadirin
sudah sepakat, tidak ada satu ulama pun mengatakan puasa Ramadan itu sunnah. Makanya kalau ada orang mengatakan puasa Ramadan gak wajib, ini bisa membuat dia kafir, keluar dari Islam. Jadi hati-hati. Kalau ada orang gak puasa, katakan saya belum mampu berpuasa, saya masih kalah dengan setan, saya kalah dengan nafsu. Ya, jangan mengatakan ini tidak wajib, bahaya. Karena tidak ada satu ulama pun mengatakan puasa Ramadan itu sunnah. Baik. Yang kedua, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa Ramadan karena dorongan iman dan semata-mata mengharap pahala di sisi Allah, maka diampunkan segala dosa-dosanya. Hadirin, inilah indahnya kasih sayang Allah kepada kita ini, kepada hambanya. Jadi kalau kita itu kerja sama Allah, ingat Pak, kerja kita sama Allah 5 menit itu lebih baik ketimbang kerja kita kepada raja 1000 tahun. Makanya umur kita ini eman-eman. Selebihnya untuk kerja kebutuhan dunia, selebihnya kita pakai banyak-banyak kerja kepada Allah. Kenapa? Karena kerja sebentar kepada Allah ini balasannya lebih baik ketimbang kerja sama raja 1000 tahun. Mana dalilnya Pak Ustaz? Oh ya, saya sebelum kesini sudah banyak dalil. Kita siapkan dalilnya Pak. Ya, sohih lagi nih. Ya. Apa kata baginda Rasul? Raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu pahalanya lebih baik ketimbang dunia seisinya. Coba, saya mau tanya, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh berapa jam Pak? 5 menit. Ya, tapi balasannya nanti di akhirat lebih baik ketimbang kerja sama raja 1000 tahun. Ya, baik. Jadi puasa yang kita lakukan ini pertama didorong karena keimanan. Jangan karena ikut-ikutan, apa karena malu sama orang, tidak. Ya, semata-mata karena dorongan iman. Saya iman kepada Allah, saya iman kepada surga, saya takut kepada neraka. Boleh Pak. Jadi jangan dihina. Kenapa kamu puasa? Saya kepingin surga. Jangan disalahkan. Kenapa kamu puasa? Saya takut kalau nggak puasa masuk neraka. Nggak apa-apa. Jangan sampai kita, wah kamu itu kayak kuli, ya setiap mau beramal tunggu pahalanya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Jangan sampai kita harus karena Allah, harus ikhlas karena Allah. Jangan karena surga. Ya, hadirin, yang kenapa Allah ngiming-ngimingi kita dengan surga, nakut-nakuti kita dengan neraka? Karena itu watak manusia, Pak. Watak manusia nggak mau kerja, nggak mau usaha kecuali diiming-iming. Apa bahasa Indonesia diiming-iming? Paham Pak ya? Apa diiming-iming itu? Dijanjikan. Ya, kalau dijanji-janji nggak bisa, terpaksa diancam. Kayak anak kecil, pokoknya kamu mau sekolah, tak kasih duit 10.000. Sebulan jalan, setelah nggak sekolah, nggak apa, saya nggak butuh duit. Oh iya awas kamu kalau nggak sekolah, bogem mau nanti. Nah, akhirnya sekolah. Jadi manusia itu wataknya begitu Pak, nggak apa-apa. Ya, kenapa Allah memberikan janji-janji, kemudian Allah sebutkan pahala-pahala untuk memberikan semangat kepada manusia. Makanya kalau bisa, setiap amal yang kita punya, yang kita lakukan, kita tahu balasannya apa Pak, ganjarannya apa, janji Allah yang ada di situ apa. Supaya apa? Tatkala kita tidak sanggup melakukan, kita akan rugi. Kayak tadi itu. Artinya kalau kita datang ke masjid, tahu-tahu sudah sholat subuh sudah didirikan, sehingga kita tidak sempat sholat sunnah sebelum subuh, kita akan nangis. Kenapa? Tahu dia kehilangan dunia seisinya. Kalau kita kehilangan 1 juta aja Pak, kira-kira lupanya berapa tahun? Saya pernah beli bensin pulang dari ceramah, di kasih amplop 100.000. Gak tahu kalau di sini berapa. Habis itu saya belikan bensin 12.000 waktu itu. Kembaliannya berapa? 78. 88.000. Nyampe rumah hilang, cari tidak ada. Itu sudah 12 tahun Pak, nggak lupa-lupa. Ya, lah bagaimana kalau kehilangan dunia seisinya? Harusnya kita tambah sedih. Kenapa kita biasa-biasa waktu kita nggak sempat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Karena kita tidak tahu fadilahnya.
Jadi usahakan setiap kita ini punya amalan supaya kita istiqomah, supaya kita itu ringan mengamalkan, usahakan kita tahu fadilahnya apa. Ya, Anda tadi dari masjid, ini luar biasa, Pak. Langkah kanan meninggikan derajat, langkah kiri menghapus dosa. Baru langkahnya toh ini. Ya, barang siapa yang dari kamarnya sudah berwudu menuju masjid, ya, maka begitu datang dari masjid dia itu adalah tamu-tamunya Allah. Ya, sudah menjadi kewajiban bagi tuan rumah untuk menghormat atau memuliakan tamunya. Siapa yang punya rumah, Pak? Masjid ini siapa? Allah. Kita sering senang, bangga, gembira di rumah gubernur, di istana negara. Tapi sedikit yang bahagia, berbangga, senang berada di rumahnya Allah. Makanya mulai sekarang usahakan kalau kita sudah Allah pilih bisa duduk itikaf di masjid, harus bangga, harus senang. Alhamdulillah, berapa miliar manusia yang malam ini tidak Allah pilih untuk bisa masuk ke rumahnya Allah. Kita ini siapa kok orang-orang dipilih oleh Allah bisa masuk ke rumahnya Allah. Baik, ya. Jadi puasa dasarnya apa hadirin? Iman dan pahala di sisi Allah. Wahtisaban tadi apa? Menghisap, menghitung. Semata-mata kepingin pahala dari sisi Allah. Apa fadilahnya? Diampunkan segala dosa. Sudah dapat pahala, masih diampunkan dosa. Pahala untuk apa? Menentukan peringkat kita di surga. Ampunan untuk apa? Menyelamatkan kita dari neraka. Karena kalau dosa ini gak diampuni, Pak, ya terpaksa harus direndam di neraka. Dengar-dengar ada jenderal membunuh anak buahnya, itu dihukum mati hadirin. Padahal di bunkernya itu katanya ketemu ratusan miliar, tapi ternyata nggak bisa menggagalkan hukuman mati dia. Padahal dia punya duit berapa? Yang biasa baca, miliaran dia itu punya. Makanya anaknya bilang, saya mau setorkan ratusan triliun kepada negara. Tapi ratusan triliun tadi tidak bisa menggagalkan eksekusi hukuman mati tadi itu. Tapi Allah tidak. Begitu kita punya pahala, punya amalan, melaksanakan perintah, di samping derajat kita dinaikkan, dosa-dosa kita juga diampunkan. Untuk apa? Pahala meningkatkan tempat kita di surga, ampunan untuk menyelamatkan kita dari neraka. Ya Pak ya. Jadi puasa ini di samping pahalanya hanya Allah yang tahu, saking gedenya, saking besarnya, juga kita mendapatkan ampunan hadirin. Ya, artinya dengan ampunan ini kita bisa selamat dari neraka. Baik. Kajian hadis sudah, kajian ayat sudah. Sekarang kajian fikih. Pertama masuknya bulan puasa. Ya, hadirin ya. Jadi puasa itu kapan awal masuknya ditentukan dengan dua cara. Pertama dengan ru'yat, melihat hilal. Apa hilal itu? Pertama munculnya bulan. Ya, yang kedua dengan hisab. Ya, baik. Jadi nanti biasanya dari Kementerian Agama atau ada dari ormas-ormas itu sama-sama menerjunkan tim. Ya, ada yang bawa alat, ada yang mata telanjang, ya, itu datang ke beberapa titik-titik yang sekiranya bisa melihat hilal. Nah, kalau ternyata dengan alat itu atau dengan mata telanjang bisa kelihatan, maka diputuskan besoknya berganti bulan, ya, bulan puasa. Termasuk Idul Fitri juga begitu. Baik. Sebetulnya tiap bulan pun juga begitu hadirin. Ya. Cuma karena kenapa yang dipentingkan itu Ramadan sama Syawal? Karena ada hubungannya dengan ibadah. Kalau sampai kita nggak terjunkan tim, kita salah menentukan tanggal, berapa dosa yang harus kita pikul. Itu Arab Saudi hadirin pernah majelis ulamanya salah dalam menentukan hari raya. Maka dia mengeluarkan diat atau denda sanksi, kalau tidak salah itu 5 miliar real. Ya, 5 miliar real. Satu real itu 4.500 kalikan 5 miliar. Ya, itu kalau diberikan cendol mungkin Sungai Makam itu penuh. Saking banyaknya. Kenapa? Karena salah menentukan tanggal. Ya. Baik. Jadi ikut yang mana, Pak? Ya, kalau saya pribadi ikut pemerintah saja, karena di situ ada ahli hisab ya banyak, ahli ruqyah juga banyak.
Kalau Anda yakin dengan ormas Anda ya tidak apa-apa. Yang penting jangan menyalahkan yang lain. Karena pemerintah itu di situ juga ada timnya, Pak. Ada tim ru'yat, tim hisab. Hisab itu apa? Bulan yang mau muncul, hilal itu bisa dihitung dengan ilmu namanya ilmu falak. Ilmu falak, bukan ilmu fikih, ilmu falak. Bisa ketahuan itu. Nah, ilmu falak itu akan menjadi benar tatkala cocok dengan ru'yat. Kalau beda dengan ru'yat, berarti kemungkinan besar cara ngitungnya salah. Nah, makanya sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melihat hilal berpuasalah, kalau kalian melihat bulan berhari rayalah, kalau mendung maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Enak kan, Pak? Jadi bisa jadi nanti Jawa Timur gak kelihatan bulan, ya di Jawa Barat nanti diputuskan di musyawarah nanti. Ternyata sekian orang sudah melihat bulan langsung, maka seluruh Indonesia diwajibkan puasa. Monggo. Saya yakin pada hisab saya tetap hari ini saya puasa. Silahkan. Ya, silahkan monggo. Ya, itu. Jadi mari kita sama-sama tinggal memilih mana yang yakin, ya, mana yang yakin. Yang penting jangan sampai salah. Selama hisabnya itu orang yang terpercaya, ya monggo. Ya, kayak kawan-kawan Muhammadiyah ini sudah menentukan bahwa awal puasa tanggal 23 bulan Maret. Ya silahkan monggo. Berarti dipakai hisab. Kenapa? Ru'yatnya belum muncul masih pakai hitungan dia. Ya mudah-mudahan cocok supaya apa? Supaya semuanya bersatu melaksanakan awal puasa bersama-sama. Baik, kurang jelas ditanyakan. Kajian fikih lagi. Jadi fikih ini sekali lagi hadirin, ilmu fikih ini apa sih fikih itu? Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquhal ijtihad. Mengetahui hukum-hukum syariat yang mana caranya dengan ijtihad. Ya. Jadi ilmu fikih itu enggak ada yang pasti, Pak. Karena Kanjeng Nabi sudah tidak ada. Seandainya Nabi ada, ya enak kita tanya. Nabi, itu Fatihah yang enak gimana? Yang betul gimana? Di bismillahnya dikeraskan apa disamarkan? Itu kunut subuh gimana? Ya, ada apa enggak? Kalau Nabi ada enak, Pak. Nabi sekarang enggak ada. Sahabat sudah juga sahabat juga enggak ada. Jangankan di masa-masa tabi'in sepeninggal Nabi, di masa Nabi pun sahabat masih berbeda pendapat. Mana buktinya Pak Ustadz? Nah, pernah Nabi menyuruh para sahabat menyerang perkampungan Bani Quraidah, karena Bani Quraidah itu sudah banyak melanggar perjanjian. Bani Quraidah itu perkampungan Yahudi, Pak. Ya, Yahudi sering melanggar perjanjian-perjanjian. Maka Nabi sudah nggak sabar. Sudah, kalian kepung itu Bani Quraidah. Dan kalian sholat asar di perkampungan Bani Quraidah. Sholatlah asar kalian di perkampungan Bani Quraidah. Udah, sahabat yang ditugas berangkat ke perkampungan Bani Quraidah. Nah, belum nyampe di perkampungan Bani Quraidah, waktu asar sudah mau habis. Sahabat berpikir kalau kita sholat asar di perkampungan Bani Quraidah jelas gak mungkin nutut. Pasti maghrib baru nyampe sana. Bagaimana ini? Sebagian sahabat sebelum maghrib sudah sholat asar dulu. Sebagian sahabat bilang, enggak, saya tetap pegang sabda Nabi, sholatlah asar kalian di perkampungan Bani Quraidah. Karena ini perintah khusus. Meskipun waktunya asar itu sebelum maghrib harus sholat, tapi karena ini perintah khusus, kami tetap sholat asar di perkampungan Bani Quraidah. Sudah, sebagian sholat asar dulu sebelum maghrib, sebagian sholat asar di perkampungan Bani Quraidah meskipun sudah waktunya maghrib. Pulang ke Madinah, ketemu Nabi, ditanyakan, Nabi, kami kurang memahami perintah Anda. Perintah yang mana? Anda kan bilang, ada bersabda, sholatlah kalian asar di perkampungan Bani Quraidah. Sedangkan kami belum nyampe ke perkampungan Bani Quraidah, waktu asar sudah mau habis.
Maka sebagian kami sholat, sebagian yang lain sholat asar di waktu maghrib di perkampungan Bani Quraidah. Mana yang benar? Ya, oh jadi kamu sholat asar sebelum maghrib? Ya, betul, nggak salah. Nah, terus kamu? Ya karena sabda Nabi begitu, saya sholat asar di perkampungan Bani Quraidah. Ya, tidak salah juga. Kenapa bisa begitu? Karena sumber syariatnya masih ada, Pak. Yang punya syariat masih ada, tinggal nanya kita enak. Nah, generasi kita ini sudah 1400 tahun, makanya kita perlu madhab. Makanya madhab fikih itu gak pernah bertambah. Ya 4 orang ini aja, Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi ini. Kenapa kita ikut mereka? Karena saya harus ikut mereka, beliau-beliau ini, karena kami tidak mungkin bisa mengambil satu kesimpulan hukum karena keterbatasan ilmu kami. Ya Pak ya, gak mungkin, karena untuk bisa mengambil satu kesimpulan hukum itu hadirin, itu harus banyak ilmu yang dia punya, hafal Quran, hafal ribuan hadis, tahu ayat nasah mansuh, wah pokoknya 15 disiplin ilmu yang harus kita paham. Kita tidak mungkin, makanya kita perlu bermadhab. Silahkan madhab yang 4 ini diakui dunia, dan madhab 4 ini gak ada yang menyalahkan, Pak. Gak ada saling bermusuhan, mereka bersaudara. Imam Syafi'i itu punya murid namanya Imam Ahmad ibn Hambal, dikenal dengan Hambali. Sebagai guru dengan murid ini semuanya diakui bermadhab. Dia dua orang ini madhabnya beda. Ada 13.000 perbedaan. Padahal Qur'annya sama, hadisnya sama, tapi cara pengambilan hukum itu berbeda. Contoh, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat. Nah, tergantung niat itu wajibkah apa sunnah? Kalau di zaman Nabi semuanya wajib, Pak. Nggak ada sunnah itu di dalam pandangan para sahabat. Jangankan amalan-amalan yang berbentuk ibadah, amalan harian saja, aktivitas harian saja, itu sahabat sangat berpegang teguh kepada Nabi. Pernah Nabi lewat di satu kampung, ada pohon besar sehingga cabang-cabang itu menjuntai. Maka Nabi lewat situ dengan menundukkan kepala. Beberapa tahun kemudian, ya, sahabat lewat situ, kepalanya menjuntai juga. Temannya ngomong, kenapa kamu kepalamu merunduk padahal nggak ada apa-apa? Ya, waktu saya berjalan sama Nabi di sini ada pohon besar, ada cabang-cabangnya menjuntai sehingga Nabi begini. Lah iya, itu kan waktu ada pohon, ada cabangnya menjuntai, nggak ada apa-apanya kok kamu begini? Ya, saya nggak tahu, pokoknya Nabi lewat sini begini, aku ya begini. Itu pemahaman sahabat. Ya, sampai segitu, hal yang paling kecil. Termasuk Abu Hanifah rahmatullah alaihi, masa tabi'in, Pak. Lahir tahun 90 Hijriah. Pernah dikasih semangka sama santrinya. Guru, ini semangka yang nandur saya, yang nanam saya, yang panen saya. Gak ada bantuan dari Bank Dunia. 100% halal ini. Nih. Abu Hanifah diem aja. Gak dimakan-makan. Guru, buat jadi makan dari santri biar saya sebagai santri senang. Terpaksa Abu Hanifah jawab. Nah, aku mulai tadi mikir, nyari hadis bagaimana Nabi membelah buah semangka. Dari atas kah apa dari pinggir? Aku takut salah, nak. Daripada aku nyalain Nabi, tolong maafkan aku gak bisa makan semangka. Kira-kira orang begini ada gak Pak di sini, Pak? Mana orangnya, Pak? Itu keluar biasaan daripada seorang tabi namanya Abu Hanifah. Kayaknya nggak ada di zaman sekarang, hadirin. Kenapa saya mengikuti orang sekarang harus bermadhab kepada salah satu yang 4 ini? Karena ada garansi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda dalam hadis sahih, khairul quruni korni. Sebaik-baik abad adalah abadku. Nabi dan para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian abad 100 tahun berikutnya, abad 100 tahun berikutnya. Nah, keempat madhab ini hadirin semuanya berada di kurun yang 300 ini. Makanya kita mengikuti beliau ada garansi. Sehingga seandainya ada hadirin, ada orang lebih alim dari yang 4 ini, lebih takwa, lebih warok, lebih segala-galanya dari 4 ini, ya ada apa bagus, kita salut.
Tapi saya belum berani menjadikan beliau sebagai madhab. Kenapa? Belum ada garansi dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dalam urusan ibadah, urusan fikih memang wajib kita ikut, Pak. Tidak bisa. Ya, ada madhab mengatakan dalam bab nikah itu nggak apa-apa, yang penting ada wali, nggak ada saksi, nggak apa-apa. Ya, ada yang ulama di antara yang 4 itu mengatakan nggak perlu wali, yang penting ada saksi. Ya, nggak apa-apa. Yang belum saya temukan nikah nggak perlu wali, nggak perlu saksi. Nah, ini belum ada anunya ini, apa namanya, madhabnya ini. Ya, kalau ada orang kawin berdua, jelas nggak sah. Ya, ada orang sholat subuh ngadap ke timur. Siapa imam kamu? Imam Samudra. Wah, ya nggak cocok, Pak. Kalau bikin bom ke dia, tapi kalau sholat nggak bisa beliau jadikan madhab. Ya, karena saking luasnya ilmu tadi, Pak. Ya, makanya di Mekah, di India, ya, karena madhabnya berbeda. Selama masih yang 4 ini, kita jangan saya menyalahkan. Selama masih ada yang 4 ini, Pak. Ya, kan ini orang-orang pilihan semua, diakui dunia. Dan Anda bisa lihat biografi beliau-beliau itu, yang mana kita jauh kalau dibandingkan dengan ulama-ulama sekarang, mungkin sangat-sangat jauh. Ya, wawasan ilmuannya, kecerdasannya, rasa takutnya kepada Allah, kehati-hatiannya. Ya, seandainya ada hari ini ada imam, orang alim bisa melebihi mereka beliau-beliau, ya enggak apa-apa, kita senang. Cuma belum bisa dijadikan madhab. Kenapa? Karena belum ada jaminan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah yang saya sampaikan ini madhab Asy-Syafi'i. Yang saya sampaikan ini adalah hasil ijtihad Imam Syafi'i. Ya, baik. Syarat wajib orang puasa siapa? Satu, beragama Islam. Jadi orang kafir tidak wajib berpuasa. Seandainya nanti dia masuk Islam, dia nggak perlu qadha. Beda dengan orang murtad. Dia pada masuk Islam karena kecantol istri, ya, akhirnya ikut agamanya istri, ya, kemudian istrinya ketabrak teleran mampus, dia kembali ke Islam. Berarti dia 5 tahun masuk agamanya istri. Apa resikonya? Dia harus mengqadha sholat selama 5 tahun, membayar zakat selama 5 tahun, mengqadha puasa selama 5 tahun. Ya, kalau dia memang asli kafir masuk Islam, enggak ada qadha-qadha, enggak ada bayar sanksi. Ya, maka jangan sekali-kali kita keluar dari Islam masuk agama lain, bahaya. Yang kedua, sudah balik. Apa balik itu? Dia umurnya sudah nyampe dan akalnya sehat, waras. Gimana anak kecil berpuasa? Ya tidak apa-apa, sah. Nggak, selama dia tahu syarat rukunnya puasa, sah dia. Ya, wajib tidak wajib. Ya. Atau ada orang sudah dewasa tapi kongslet, nggak waras, ya tidak wajib. Ya, tidak wajib. Kemudian mampu melaksanakan, dalam arti dia tidak lagi sakit. Kalau sakit tidak wajib juga. Kemudian mukim, dia lagi nggak bepergian, nggak melaksanakan safar jauh. Kalau lagi safar, dia diberi pilihan, silahkan dibatalkan atau silahkan terus. Tapi saya harap kalau kita mampu, mending terus. Kenapa? Supaya tidak punya utang. Indonesia ini sudah punya utang 7.000 triliun, Pak. Jangan ditambahi lagi. Ya, sudah banyak utang kita ini. Ya. Nah, kalau kita mampu, teruskan saja. Ngapain dibatalin? Kecuali kita sakit, masuk angin, kepala kayak mau pecah, silahkan. Ya. Nah, kemudian yang keenam, bagi wanita asalkan tidak suci dari haid dan nifas. Jadi meskipun dia Islam, berakal sehat, sudah dewasa, mampu melaksanakan, tapi kok haid atau nifas, maka tidak wajib berpuasa. Bahkan haram berpuasa. Nah, soal orang haid ikut-ikutan puasa, asalkan tidak niat berpuasa, silahkan. Anaknya masih kecil-kecil, Pak. Dia lagi waduh kalau saya makan tidak enak ini. Pengaruh ke psikologisnya anak-anak ini. Masa saya menyuruh anak-anak puasa, saya sendiri gak puasa. Ya sudahlah, aku tak ikut sahur, ikut buka.
tapi nggak niat puasa, silahkan. Jangan sampai mentang-mentang men mau makan banyak-banyak depan anak-anak. Ibu kok makan men? Apa men? Bingung kan? Apa men? Ya, nah itu. Nah, termasuk itu tadi karyawan atau yang sering saya sering lihat di Lembuswana itu kalau sudah zuhur itu sudah kayak gak puasa sudah. Ya saya khusnudzon semuanya men itu, baik laki-laki maupun perempuan men semua. Yang laki perempuan menstruasi, yang laki-laki mencret. Ya. Tuh, seandainya ya, memang harus berbuka jangan sampai ketahuan siapa-siapa. Baik, rukunnya puasa, rukun sholat itu banyak hadirin, dari mulai takbir sampai salam, ya itu rukun. Artinya kalau ditinggal nggak sah, ya. Nah, dalam puasa rukunnya cuma 2 saja, 1 niat, kedua meninggalkan semua yang membatalkan puasa. Itu aja. Niat itu kerjaan hati, Pak. Nawaitu shoma godin itu tujuannya untuk mengingatkan orang lain supaya dia ikut niat. Itu lafalnya niat saja. Per waktunya niat mulai dari maghrib sampai sebelum subuh. Itu waktunya niat menurut Imam Syafi'i. Ya, takutnya kita lupa, boleh kita talfek ikut imam yang lain. Itu Imam Maliki, boleh kita niat begitu masuk awal bulan Ramadan, kita niat puasa 1 bulan. Sehingga kalau ada malam-malam yang lupa, kita sudah niat, enggak dianggap. Karena kalau kita lupa niat hadirin, kita tetap enggak boleh makan, enggak boleh minum, nanti selesai Ramadan harus diqadha. Kenapa? Rukunnya puasa enggak dilaksanakan. Ya, ada orang sebelum subuh makan nasi goreng, minum setengah galon, tapi nggak niat puasa, ya dikatakan sahur. Ya dikatakan sahur itu kalau dia mau puasa. Ya, nah, kemudian meninggalkan semua yang membatalkan puasa. Baik, apa saja meninggalkan puasa? 1, sengaja memasukkan sesuatu ke dalam 7 lubang badan. Jadi dalam diri kita ini hadirin ada 7 lubang badan. Selama siang Ramadan jangan sampai kemasukan apa-apa, apalagi dimasukin apa-apa. Ya, apa itu mulut? 2-3 hidung, 4-5 telinga, 6-7 kubul atau dubur. Jalan depan atau jalan belakang. Selama siang Ramadan jangan dimasukin apa-apa. Kemasukan apa-apa jangan sampai. Kenapa? Kalau sengaja batal. Ya, kalau kemur bagaimana? Kemur itu kan masih bagian luar, masih boleh selama belum masuk waktu duhur. Kalau sudah waktu duhur, sudah tidak disunahkan lagi kemur. Kalau kok maksa kemur, kok kemasukan, maka batal puasanya. Tapi kalau jam 9 kita kemur, sudah hati-hati, kok masuk ke tenggorokan, masuk ke dalam, tidak batal. Kenapa? Memang berkumur sebelum duhur itu disunahkan. Masuk istinsyak, memasukkan air ke hidung, ya. Termasuk di pedesaan itu masih banyak, maaf, yang buang hajat di dalam sungai. Kalau sebelum imsak tidak apa-apa, tapi kalau setelah imsak ya jangan direndam, harus di atasnya. Kenapa? Kalau sampai dia mengeluarkan amunisi dalam air, begitu keluar amunisinya, jalannya akan buka, airnya masuk, batal, Pak. Ya, baik. Diinfus. Kalau diinfus yang 7 lubang tadi ya batal. Kalau yang diinfus apanya? Bukan lubang ya tidak batal. Jadi boleh Pak Ustadz ya, saya nggak sakit minta diinfus supaya sehat, supaya nggak lesu. Ya tidak boleh, untuk tujuannya puasa itu supaya lesu. Kalau sampai minta diinfus supaya nggak lesu, ya batal. Kalau sakit diinfus ya tidak batal, selama yang diinfus bukan 7 lubang tadi. Suntik juga begitu Pak. Yang disuntik apanya? Pantatnya, tidak batal. Kalau disuntik dalam telinganya, ya batal. Suntik mata, disuntik matanya, nggak batal. Karena mata bukan 7 lubang. Yang 7 lubang tadi itu aja yang batalkan. Baik. Yang kedua, sengaja muntah. Kalau muntah memang benar-benar masuk angin Pak. Ya bisa punya istri hamil muda muntah-muntah, tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja muntah, ya batal. Mau kemana? Mau jalan-jalan ke Sangatta. Supaya apa? Supaya masuk angin bisa muntah. Oh ya, jelas sudah nyari muntah ini, batal. Atau dikorok-korok pakai sendok semuntah, ya batal. Yang ketiga, sengaja mengeluarkan sperma. Nah, ini hadirin.
Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Habis sholat duhur, habis zikir kecapean, tidur, ya. Begitu bangun, dilihat celananya basah, ya. Kok bisa basah? Iya, ketemu mak lampir. Lu kok bisa? Mak lampir waktu SMA. Waktu SMA, ya. Jadi ya gak apa-apa, batal enggak. Kalau bisa setiap hari, Pak. Kalau bisa. Sebenarnya selama nggak disengaja, nggak usah disengaja ya batal, Pak. Bayang-bayangin artis, yang baca-baca buku Parno, lihat video Parno, ya batal semua. Sengaja berarti. Yang keempat, bersetubuh. Ya, siang-siang. Makanya kalau bisa setiap cuti masuk rumah jangan siang. Usahakan menjelang maghrib. Takutnya nggak kuat, sudah 2 minggu nggak ketemu istri, ya. Ramadan, begitu datang istri kayak bidadari, Pak. Ya, nah, kalau datangnya jam 9 kan nunggu sampai maghrib lama. Ya, transit aja di terminal apa di mana, di hotel dulu apa di mana. Kalau enggak kebobolan, Pak. Saya berani ngomong karena yang ceramah sudah pengalaman. Kalau sudah kebobolan, bukan hanya batal puasanya, di samping batal, nanti selesai Ramadan dia harus mengkodok 2 bulan puasa berturut-turut. Sekali batal diulangi dari depan lagi. Ya, hati-hati, jangan sampai kebobolan. Makanya kalau mengadakan pesta pernikahan anak, usahakan jauh-jauh dari Ramadan, supaya bulan madunya itu nggak sampai ke Ramadan. Dinikahkan pertengahan bulan Sya'ban, ya pastilah Ramadan itu waktunya bulan madu. Ya kalau kuat nggak masalah. Kalau nggak kuat, ya harus mengganti puasa berapa? 2 bulan berturut-turut. Ya, itu kalau 1 kali kebobolan, Pak. Kalau 10 kali, ya 2 bulan 10 kali. Ya, ini apalagi? Yang batal puasa bagi perempuan haid atau nifas. Dia sudah sahur, sudah puasa, setengah jam menjelang berbuka datang mennya. Ya apa? Ya batal. Terus gimana Pak Ustadz? Ya soal pahala itu urusan malaikat. Ya nggak usah tanya. Mudah-mudahan tetap dikasih pahala. Intinya puasa Anda rusak dan Anda harus mengganti selesai Ramadan nanti. Ya. Gila, ada orang kena penyakit gila. Penyakitnya kadang datang, kadang pergi. Begitu gila langsung batal. Beda dengan pingsan, epilepsi orang ayan itu kadang-kadang pingsannya lama. Selama nggak minta makan, nggak minta minum, nggak batal. Ya, selama pingsannya nggak 1 hari penuh, nggak batal. Kalau sudah minta makan, minta minum ya batal. Atau nggak ingat selama 1 hari penuh, maka batal. Terakhir murtad. Ya, maka orang murtad baik lisan, ucapan maupun perbuatan dia langsung batal. Kalau sudah batal, sudah murtad, bukan hanya batal puasanya, termasuk nikahnya juga batal. Hati-hati, ya. Jangan kami mengatakan kalimat-kalimat yang sekiranya menjadikan murtad. Bahaya. Ya. Nah, sekarang orang ini gampang-gampang mengatakan pernyataan-pernyataan yang membuat murtad, tapi dia nggak terasa malah bangga. Ya. Jangan sekali-kali mengatakan kita paling benar, yang tahu kebenaran itu cuma Allah. Jangan sok suci, ya. Nanti agama-agama itu jangan jangan disalah-salahkan. Ini kan seakan-akan bagus, Pak, kayak nasionalis betul dia itu. Tapi ini salah, jelas membuat dia kafir dia. Yang mengatakan Islam itu benar siapa? Allah. Yang mengatakan agama lain itu salah siapa? Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah cuma Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang berani memeluk agama selain Islam, fala yuqbala min, maka agamanya ditolak, fa huwa minal khasirin, dan dia termasuk golongan orang merugi. Katakan yang benar sih Islam, harus yakin kita Islam ini benar, yang lain salah. Loh, orang lain silahkan mengatakan agama dia benar, Islam salah. Oh, silahkan. Nah, memang begitu, Pak. Kenyataannya itu. Masa ada orang Hindu, saya ini Hindu, cuma yang benar itu Islam. Ada, Pak? Tidak ada. Saya ini Kristen, tapi yang benar itu Islam. Tidak ada. Orang Kristen mengatakan yang Kristen, yang benar Islam salah. Ya kita tidak salah mengatakan yang benar Islam, yang lain salah. Tidak masalah itu. Toleransi itu dalam masalah muamalah dan muasyarah, bukan dalam masalah akidah. Toleransi itu kita harus jelas, lam yalid wa lam yulad. Tuhan kita tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan kita cuma satu.
tidak sama dengan yang lain. Itu harus, gak bisa toleransi itu. Ayo sekali-kali kamu mengakui Tuhanmu 3, tidak bisa. Toleransi itu dalam akidah tidak bisa. Yang hanya bisa dalam masyarakat muamalah dan muasyarah saja. Baik. Apalagi? Siapa saja yang boleh tidak berpuasa? Ya. Yang boleh tidak berpuasa tapi wajib qadha 1 orang haid, nifas, sakit, musafir, hamil, menyusui. 6 orang ini kalau gak puasa maka di waktu lain harus diqadha. Tidak boleh bayar fidyah. Jelas ya? Yang kedua hanya bayar fidyah saja karena sudah tidak bisa qadha. Siapa? Orang yang lansia, sudah lanjut usia, apalagi plus pikun, masih gak bisa puasa Pak. Orang pikun itu sarapan jam 8, makan 2 piring, katanya belum sarapan. Gimana mau diajak puasa? Gak mungkin bisa. Maka ahli warisnya cepat bayar fidyah. 1 hari 6 on. Berarti kalau 1 bulan 30 hari 180 on atau 18 kilo. Jadi kalau kita punya bapak orang tua yang sudah gak bisa diajak puasa, ya sudah keluarkan aja fidyahnya, beli makanan pokok, bagikan ke fakir miskin. Ya. Yang kedua sakit parah yang tidak mungkin sembuh. Komplikasi penyakitnya Pak, penyakit kuning, merah, hijau, biru, jingga ada semua. Ya, wis gak mungkin sembuh ini, hanya nunggu malaikat Israel aja. Ya sudah, keluarkan fidyahnya. Ya, hanya 2 orang ini saja yang boleh, lainnya nggak boleh. Saya pernah kedatangan ibu-ibu bawa beras 1 sak 25 kilo. Untuk apa ini Bu? Ini Pak, bayar fidyah kafarat. Loh kenapa Ibu? Saya milih bayar fidyahnya nggak mau puasa. Oh saya juga mau kalau gitu Bu, tak kasih 50 kilo ya. Ya, nggak boleh selama dia masih punya kesempatan mengqadha, nggak boleh bayar fidyah. Kalau sudah nggak ada kesempatan bayar qadha, baru bayar fidyah. Ya, yang ketiga ini Pak, dia wajib qadha, wajib bayar fidyah. 2. Siapa? Dia nggak puasa demi orang lain. Siapa contohnya? Ibu yang menyusui, ibu yang hamil. Tanya, Bu, kenapa nggak puasa? Saya sih Pak kuat. Cuma kalau saya puasa, susu nggak keluar, kasihan anak saya. Air susu nggak keluar. Jadi ibu nggak puasa demi anak, iya. Nah, maka ibu harus punya kewajiban 2. 1 mengqadha, 2 bayar bayar fidyah. Ya, Mas Hermawan pagi-pagi jalan-jalan ke kebun-kebun kelapa. Tahu-tahu ada orang naik kelapa, nyampe di atas kram, nggak bisa turun. Teriak-teriak dia itu. Kata Mas Hermawan, kalau aku nolong dia nggak buka dulu, bisa kram juga di atas aku. Jadi gimana? Tak minum aja setengah galon, minum. Habis itu manjat kelapa, nolongin yang kram di atas tadi. Berarti dia batalkan puasa demi siapa? Demi orang lain. Maka kewajiban apa dia? Bayar qadha dan bayar fidyah. Karena dia nggak puasa demi orang lain. Baik. Yang terakhir masalah kajian akhlak. Ya. Ada beberapa perkara yang tidak membatalkan puasa, tapi hanya membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi pahalanya habis. Nabi pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahul jaza ilal ju' wal atas, atau kama qila sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala dari puasanya melainkan lapar dan haus. Kenapa? Dia hanya puasa, tidak makan, tidak minum, tapi telinganya, lisannya, matanya tidak diajak puasa. Ya, nah ini yang disepakati para ulama. Ada 4 perkara yang, ini hadis ya Pak ya, hadis ini dikumpulkan dari beberapa hadis. Ada 4 perkara yang bisa merusak pahala puasa. Pertama, berdusta. Apa itu dusta? Bohong. Apa itu bohong? Botek. Apa itu botek? Bicara tidak sesuai dengan kenyataan. Bicara tidak sesuai dengan kenyataan. Aqua dibilang minerale, nah itu sudah bohong Pak. Ya, bohong. Merah dibilang hijau, hijau dibilang biru. Ya, termasuk bohong pada anak kecil. Siang-siang bulan Ramadan ngajak anaknya main ke mall nyari maghrib. Maghrib kok dicari, gak dicari kok datang. Ya, nyari sore maksudnya. Minggu hari Ahad diajak jalan-jalan ke mall. Anaknya nunjuk-nunjuk mainan yang mahal-mahal. Belikan Pak, belikan Pak. Kata bapaknya, nggak dijual. Nggak padahal dibohongi dia. Hati-hati, bisa batal. Yang dikatakan ghibah itu hadirin,
membicarakan aib orang lain, ini berdusta, ya. Jadi berdusta, jadi berbohong, ya. Maka bisa menghanguskan. Jadi puasa ini kata sabda Nabi seperti benteng, Pak. Benteng. Nah, selama tidak dijebol dengan dua perkara, dengan bohong dan ghibah. Nah, yang kedua ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan aib orang lain. Jadi orang itu punya aib dibicarakan, bukan nggak punya aib loh Pak ya. Dia punya aib tapi dibicarakan, sehingga kalau dia dengar sakit hati, maka itu dikatakan ghibah. Dan kita sering kan, oh itu Pak Haji itu lo pelit, aku nggak ghibah ya, memang dia itu orang pelit loh. Ya kamu ghibah itu namanya ghibah. Kalau dia nggak pelit, kamu bilangnya pelit, namanya fitnah, malah lebih bahaya lagi. Kami waktu masih kecil sering Pak, nungguin maghrib, kita habis mandi, habis dandan, kita kadang-kadang duduk di depan rumah kita sambil mengkomentari orang yang lewat. Ya, dari jauh, tinggi, ganteng, begitu dekat, waduh jerawatnya. Saya mau tanya, kalau dia dengar sakit hati enggak? Sakit hati ghibah, hilang sudah pahala. Ya. Nah, begitu udah jauh cantik, begitu udah waduh sumbing. Misalnya ini kan dengar sakit hati, memang sumbing orangnya Pak. Nah kalau nggak sumbing dibilang sumbing, bukan ghibah, fitnah, itu lebih parah lagi. Jadi membicarakan aib orang lain yang sekiranya orang itu sakit hati, maka itu dikatakan ghibah, bisa menghanguskan pahala puasa. Makanya daripada kita ini ketemu orang bisa berdusta, bisa ghibah, mendingan tidur. Kerjaan sudah selesai, semuanya sudah selesai, mau ketemu orang, jangan-jangan kenapa? Nanti kalau ketemu bisa ngomong, bisa bahaya. Nah, tidur aja. Nah, tidur semacam inilah yang dikatakan ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Jangan dimaknai kayak kawan saya di sana itu. Begitu subuh, habis sahur, subuh tidur dia. Wah, ada saya mau maghrib baru bangun. Nah, ada yang begitu Pak? Mana orangnya? Oh, lagi cuti. Ya, bukan masalah, bukan itu bukan puasa namanya, merubah aktivitas saja, malam jadi siang, siang jadi malam. Ya, baik. Hadirin rahimakumullah, itulah sekelumit tentang puasa. Kita kajian secara ayat, dari segi hadis, dari segi fikih, ya, yang dari segi akhlak. Ini saya dengar Ramadan mau diundang lagi. Ini kalau saya sampaikan sekarang aja habis materinya Pak. Baik, mungkin itu dulu. Ada hal yang belum jelas mau ditanyakan, silahkan. Mudah-mudahan pertanyaan yang sulit jawabannya gampang. Silahkan Pak. Silakan. Alhamdulillah. Baik. Ada bulan-bulan, dalam satu tahun itu ada 4 bulan namanya Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini bulan dimuliakan, tidak boleh ada peperangan, harus damai. Kalau perang harus adakan gencatan senjata. Baik. Semua amalan di bulan 4 ini Pak, di 4 bulan ini dilipat gandakan pahalanya, semua amal kebaikan. Sebaliknya maksiat juga begitu, dosanya dilipat gandakan. Makanya sampai kalau sudah kebelet, gak bisa nahan mau bermaksiat, sebaiknya lihat kalender dulu. Nah, ini bulan apa? Kalau ketemu yang 4, ini ditunda dulu, cari bulan yang lain. Ya, nah, termasuk Ramadan ini nggak termasuk bulan 4 ini. Tapi ini bulan agung, bukan bulan mulia lagi, tapi bulan agung, syahrun azim kata Nabi. Sehingga dilipat gandakannya lebih luar biasa lagi. Amal-amal yang sunnah dikasih pahala seperti wajib, amalan wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Jadi kalau kita sholat duha Pak, 70 rakaat itu sama dengan sholat zuhur 1 rakaat. Kapan? Di luar Ramadan. Tapi begitu masuk Ramadan, sholat duha kita 1 rakaat sama dengan sholat zuhur 1 rakaat. Sholat zuhurnya sendiri dilipat gandakan 70 kali lipat. Bukan hanya sholat, semua kebaikan selama Ramadan.
Makanya ulama Imam Syafi'i, imam kita dalam mazhab fikih, itu selama Ramadan khatam Quran 60 kali. Siang 1 kali khatam, malam 1 kali khatam. Kok bisa Pak Ustadz? Imam Syafi'i ini 7 tahun sudah hafal 30 juz sempurna. Nah, 30 juz Pak. Kalau saya ini kan juz 30 aja. Ya, ini juz 30 juz, sudah kecil umur 70 tahun, 7 tahun sudah hafal 30 juz. Kita 70 tahun baru hafal juz 30. Nah, ini. Jadi Imam Syafi'i itu kemanapun baca Quran Pak. Bahkan waktu mau dipotong kumisnya, kata yang motong, Pak Imam tolong berhenti, bibirnya bergerak. Berhenti baca Quran sebentar aja, karena kalau bergerak terus bisa kepotong bibir sampean ini. Nah, waktu dipotong rambutnya itu baca Quran terus ya, selama Ramadan itu. Ya, nah ini. Kenapa? Karena 1 huruf, kalau di luar Ramadan 1 huruf pahalanya 10 kebaikan. Selama Ramadan 70 kebaikan. Dilipat gandakan Pak. Ya, makanya usahakan dalam Ramadan ini minimal hatam 1 kali. Kenapa? 1 kali di bulan Ramadan sama dengan 70 kali hatam di luar Ramadan. Dan ulama sepakat setiap kebaikan yang dilipat gandakan, maka dosanya pun dilipat gandakan. Saya mau tanya Pak, kalau ada orang main remi, satunya di gardu, satunya di masjid, saya mau tanya, yang diusir dulu yang di gardu apa di masjid? Kira-kira? Halo? Oh, di masjid. Kenapa? Loh, ini tempat mulia Pak. Nah ini kalau, makanya kenapa waktu tsunami kok gak menghantam Pulau Dewata, kok menghantam malah Serambi Mekah, paham ya? Itu tsunami tahun 2004 itu loh. Kan banyak tanya, kenapa kalau memang itu ujian dari Allah atau azab dari Allah, kok gak menghantam Pulau Dewata dulu? Maksudnya tahu Pulau Dewata ya? Yang pernah ke sana mesti paham. Ya, tempat perzinahan apa kok dihantam? Kok gak dihantam itu? Justru malah yang di Aceh dikasih tsunami. Ternyata hasil penelitian, ternyata dari Loknga sampai Melabu di pesisir pantai itu hadirin sepanjang 300 km dijadikan tempat prostitusi. Jadi pekerja-pekerja asing itu kalau kencing di situ Pak. Kenapa gak ada yang melarang? Karena ulamanya banyak dibunuh orang tak dikenal. Kata TNI GAM, kata GAM TNI, sehingga habis itu orang ulama-ulama nyerang Aceh itu. Gak ada melarang yang prostitusi ini. Karena ulama yang sudah gak ada, maka Allah kirim ustadzah namanya Ustadzah Tsunami ya, untuk menyelesaikan itu. Itu baru tsunami Pak, belum suaminya namanya Sunomo, lain lagi. Ya, nah itu. Jadi ulama sepakat di mana pahala dilipat gandakan, maka di situ dosa pun maksiat pun dosanya dilipat gandakan. Baik, ada yang lain? Silakan. Oke. Puasa tadi, klasifikasi untuk lansia di umur berapa ya? Bisa disebut sebagai lansia? Kalau sudah tidak ada harapan bisa mengkodok. Selama ada harapan bisa mengkodok, ya wajib kodok Pak. Kalau sudah nggak ada harapan, mau berdiri aja susah Pak Ustaz, mau kencing aja harus diantar, ya, wah ini sudah nggak ada harapan, ya sudah keluarkan fidyahnya. Kalau repot mengeluarkan fidyah, hubungi saya nanti kasih nomor telepon, ya. Ada yang lain? Sudah jam 7 lebih 2 jam. Jam 9. Gimana, cukup dulu? Lanjut? Baik. Tadi pelajaran sudah ya, pelajaran cara akhlak tadi. Artinya orang yang melaksanakan puasa dengan standar, ya, maka dia akan punya sifat namanya waro. Apa waro itu Pak? Berhati-hati. Ya, berhati-hati dalam halal dan haram. Para ulama terdahulu ini, mereka ini menutup 70 pintu halal karena khawatir masuk ke dalam 1 pintu haram. Dia hindari itu 70 halal supaya tidak terjatuh ke 1 yang haram. Contohnya gimana Pak Ustadz?
saya lapar, saya kepingin beli nasi goreng, tapi di jalan itu banyak wanita-wanita yang nggak tutup aurat. Sudahlah, saya tahan lapar aja. Yang penting saya nggak melihat aurat orang lah, aurat wanita-wanita tadi. Itu contoh Pak. Lah wali-wali para ulama itu 70 pintu halal ditutup, saking khawatir takut masuk ke satu pintu yang haram. Saking begitu. Abu Hanifah dilapori sama santrinya kalau Baitul Mal kehilangan kambing, kambingnya ucul, ya, maka Abu Hanifah bilang sama santrinya, nak, kambing itu paling lama umurnya berapa tahun? Paling lama 7 tahun guru. Udah, selama 7 tahun tolong jangan kasih aku makanan kambing, aku khawatir daging kambing yang kabur itu yang aku makan. Padahal kan ada ratusan ribu kambing Pak, yang muncul cuma satu. Itu Abu Hanifah sudah gak mau makan kambing sampai kambing itu ketemu atau sampai kambing itu mati ya. Pernah Abu Hanifah juga minta santrinya itu jualan sarung, ada sekitar 100 sarung, 100 lembar sarung Pak. Ya. Kemudian setelah dijual habis semua, datang Abu Hanifah. Apa dia bilang? Nak, tolong hasilnya kamu sedekahkan semua. Loh kenapa guru? Guru kan butuh. Aku lupa ada satu sarung yang ada bolongnya sedikit, aku nggak ngomong. Itu kejual juga ternyata. Sehingga hasil penjualan ini kecampur penjualan yang 99 sarung. Daripada aku makan yang haram, mendingan sedekahkan semua nih duit. Saya tidak mau. Kira-kira ada nggak begitu Pak di sini Pak? Itu dari hati-hatinya seorang Abu Hanifah. Ini belum peringkat sahabat Pak, belum, masih baru generasi yang diceritakan Nabi tadi, generasi setelah sahabat, tabiin generasi pertama. Sudah kayak begitu ketakwaannya kepada Allah, ya. Maka kita jangan sampai menyalah-nyalahkan mereka, jangan gampang-gampang menghina mereka, bahaya. Ya, baik, ada yang lain? Lanjut lagi. Kuat-kuatan Pak ya, kuat mana ini nanti ini. Yang kedua, puasa ini gampang menuju takwa. Kenapa? Karena setan menggoda manusia ini lewat peredaran darah. Ya. Dengan manusia itu lapar, maka peredaran darah itu lemah, sehingga godaan setan pun lemah. Kanjeng Nabi SAW bersabda yang maknanya inna syaiton yajri majrad dam. Setan itu menggoda manusia lewat peredaran darah. Fadayyu majriyatahu bil ju'. Maka persempitlah gerak setan itu dengan sering-sering lapar. Karena kan sudah lapar Pak, pikirannya apa? Buka aja. Ada orang lewat cantik biasa aja. Kenapa? Pikiranku mau makan kola aja sudah. Saya butuh yang lain aku sudah. Itu. Jadi dengan kita sering-sering berpuasa, maka termasuk jomblo-jomblo kata Nabi. Ya masyarakat syabab, wahai para jomblo, ya. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kalau kalian sudah mampu ngasih belanja semestinya, segera menikah. Jadi ngasih belanja semestinya Pak ya. Jangan bermewah-mewah. Kan dalam hidup ada 3 hidup: kebutuhan hidup, tujuan hidup, dan gaya hidup. Kalau keperluan hidup Allah jamin sudah. Yang enggak Allah jamin gaya hidup. Artinya kita diwajibkan seorang laki-laki ini memberikan nafkah sesuai dengan keperluan hidup, bukan dengan gaya hidup. Ya. Nah, kalau jomblo-jomblo tadi sudah mampu ngasih nafkah semestinya, segeralah menikah. Kenapa? Karena dengan menikah itu akan menutup pandangan dan mengendorkan syahwat birahi. Ya. Fa'amal lam yastati fa'alaihi bisawm. Siapa yang belum mampu ngasih nafkah semestinya, suruh sering-sering berpuasa. Jadi jomblo pilihannya 2, segera menikah, banyak-banyak puasa. Ya. Tapi yakinlah kalau sudah datang waktunya pasti terjadi. Ya, enggak usah khawatir. Dulu saya juga jomblo Pak pertamanya. Setelah menikah ya enggak. Siapa yang enggak jomblo? Ya itu semuanya jomblo dulu lah. Baru menikah. Saya menikah dengan mantan pacar. Sekarang sudah jadi istri. Ya. Terakhir. Nah,
Kanjeng Nabi menyampaikan bahwa Ramadan ini syahrun muasah, bulan berbagi. Ya. Makanya para orang-orang yang punya kelebihan rezeki itu usahakan di bulan Ramadan dermawan. Nanti habis Ramadan pelit lagi enggak apa-apa. Ya, jangan sampai selama Ramadan ini pelit. Ya, karena sayang Pak, 1 rupiah sama dengan 70 rupiah. Ya. Kalau kita lagi kaya sedekah itu biasa. Tapi ketika kita lagi kepepet masih bisa sedekah itu luar biasa. Apalagi di Indonesia sudah menjadi tradisi kalau sudah menjelang hari raya itu THR, santunan ini banyak sekali. Maka kalau masih pelit, ya kata Bang Haji Roma terlalu. Ya, nah kalau kita dalam keadaan lapang aja pelit, apalagi dalam keadaan sempit. Ya. Nah, maka dari mana kita bisa dapatkan akan muncul sifat dermawan? Dari lapar tadi itu. Kita selama Ramadan setiap hari nggak makan nggak minum 14 jam Pak, dari subuh sampai maghrib. Itu rasanya sudah nggak karu-karuan. Lah orang miskin, orang fakir itu laparnya bukan 14 jam Pak, bisa 14 bulan, 14 tahun, kayak apa penderitaannya itu. Nah, makanya kalau kita mau membahas fakir miskin itu bukan di hotel-hotel mewah berbintang, ya mengadakan seminar di villa-villa, nggak nyambung. Jadi bagaimana supaya orang kaya ini nyambung dengan orang miskin? Suruh puasa aja. Dia akan tahu nanti betapa penderitaan orang-orang yang fakir miskin itu. Sehingga dia akan ringan memberikan sedekah, ringan membayar zakat. Makanya zakat fitrah itu sama zakat mal usahakan di bulan Ramadan. Karena ada hubungannya antara lapar dengan zakat tadi itu. Ya, baik. Ya, dengan sering-sering lapar maka muncul sifat sosial. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan alhaqumut takatsur. Telah melupakan kalian banyak-banyak menumpuk harta hatta zurtumul maqabir, sampai-sampai waktu mau habis tahu-tahu harus masuk alam kubur. Jadi mencari harta itu Allah diperingatkan untuk apa? Kalau ditumpuk-tumpuk jangan. Rugi kamu nanti. Kalau kita sudah mampu masih kerja untuk apa? Untuk usahakan untuk bantu orang lain. Ya, ini saya sudah punya 10 rumah Pak Ustaz, sama mobil mewah sudah banyak. Ya duit sudah gak kehitung. Tapi kenapa masih kerja? Saya masih ingin bantu yang lain Pak Ustaz. Ya silahkan. Ya, kalau gak ada tujuan itu, ya untuk apa ditumpuk-tumpuk Pak? Apa duitnya sudah banyak, orangnya mampus. Ya kasihan. Kata almarhum Kiai Zainuddin MZ, kalau makan nangka kena getah itu namanya resiko. Tapi gak ikut makan nangka kena getah itu namanya sial Pak. Ya sudah gak ikut makan nangka kena getah. Apalagi kerja keras banting tulang sampai tulang dibanting-banting, setelah kumpul banyak ditinggal mati. Ya kalau ahli warisnya tadi pintar dicarikan pahala. Nah kalau dicarikan dosa, apa gak tambah bapak belur? Ya, nah, makanya dan bedanya hadirin, orang sedekah setelah mati dengan masih hidup itu bedanya 1000 Pak. Ada orang kaya sedekah waktu hidup 1000 sama dengan 1 juta. Ya. Kalau sudah meninggal disedekahkan, pahalanya dikirimkan ke dia, pahalanya cuma 1 aja. Ya. Nah, makanya orang-orang mau meninggal itu apa mereka katakan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Ya Allah, tolong ajal saya tunda sejenak, saya ingin bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Ya. Jadi kalau orang sekarat itu Pak, itu kalau bisa dihidupkan lagi, apa maunya? Bersedekah sebanyak-banyaknya, sama segera menjadi orang yang soleh. Kapan? Waktu sekarat. Makanya mumpung belum sekarat, masih 5 karat, 10 karat, ya. Ayo apa yang nggak berguna kita berikan kepada yang lain. Kelebihan harta kita ini cepat-cepat kirim ke akhirat untuk membangun istana kita di surga. Ya. Nah, boleh bikin istana di dunia, tapi jangan sampai lupa bikin istana di surga. Yang banyak kan saking asiknya bikin istana di dunia sampai lupa bangun istana di surga. Sedangkan istana di dunia pasti kita tinggalkan, sedangkan istana di surga itu yang akan kita datangi. Maka jangan sampai kita salah membangun istana tapi ditinggalkan, ya, bukan mau ditempati. Kalau mau bikin istana, ayo kita bikin istana yang mau ditempati, jangan yang ditinggalkan. Makanya bikin rumah secukupnya aja. Ya, kalau kita kan cuma tipe 21 aja Pak ya. Iya. 2 lantai, 1 kolam renang. Insyaallah cukup. Ya, baik.
Cukup dulu hadirin, itu sudah dikasih kode, sudah dikasih makanan yang mengganggu saya juga itu. Ya. Baik hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini bisa dipahami, menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa mendatangkan kebaikan, keberkahan di dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.